memperkenalkan Bruno Piccolo. Ya. Bruno jadi kecil. Bruno Piccolo. Warnanya sama. Ya kan? Ya, Bruno Asu. Dikasih di Magic ya. Hey. Tifa. Ciao. Ciao. Taro. Jalan. Oke. Allora. Jadi Total Black. black itu Total Black. black itu hitam. Total Black. Ya. Hitam itu warna. Berapa orang ya saya mikir sekarang ini lagi gigit jari. Dia sendiri juga gigit jari masalah asmara. Tidak ada. Tahu nggak berapa orang? Saya bisa ini. Satu Dovi. Benar sekali. Dovi itu di rumah. Bukan di rumah. Di rumah. Dia kan kemarin itu kan startnya kan punya masalah dengan elektrikal. Bukan elektrikal itu apa? Mesin ininya. Ya. Charger turunan untuk itu motor. apa? Bukan. Lower depan. Ya. Nggak naik-naik. Nggak naik. Dia yang salah sebetulnya. Iya. Terus dia tuh berhenti. Race sebelumnya perform dia di atas Yamaha with you, tim Petronas dengan motor yang resmi. Tapi factory baik, tapi nggak bisa perform sama sekali. Katanya sulit untuk adjust diri di for online engine. Jadi dia gini bro. Bukannya Quartararo juga udah mulai ngambek tuh sekarang. Selain dia yang gigi jari ada siapa bro? Ada lagi di Aprilia menurut saya. Kan banyak sekali yang nggak mau ke Aprilia. Semua pebalap kan buang Aprilia. Satu lagi adalah Joe Roberts. Tapi kan Joe Roberts ya. Oke lah dia belum dia bilang mau cari pengalaman lagi, mau coba jadi juara dulu di Moto2. Tapi menurut saya dia nggak coba. Kalau dia offer motor lain, dia naik nggak menurut kamu? Nggak mungkin naik juga. Naik? Nggak mungkin tidak. Bukan coba kalau misalnya saat ini nggak mungkin bisa naik. Waktu dia ditawar waktu itu. Kalau misalnya yang tawar Suzuki atau Honda atau Yamaha, Ducati naik. Nggak mungkin dia atau Ducati nggak mungkin dia nggak naik. Betul. Tapi dia itu bilang mau ngapain saya naik dengan Aprilia. Jadi Aprilia ini jadi Cinderella story selama berapa tahun ini. Tapi kemarin dia itu copot sepatunya tim-tim yang gede. Iya. Honda sepatunya dicopot sama Aprilia. Terus Yamaha sepatunya dicopot. Ducati pula dicopot sepatunya. Di lurusnya men. Ada Black Rocket. Apa namanya Rocket bahasa Indonesia? Ya Rocket. Masa ini ada Rocket hitam yang lewatin Ducati di lurusnya. Selain dia jadi Rocket hitam, sorry ya saya bangga banget soalnya itu. Saya senang sekali kemarin Aprilia menang. Selain dia jadi Rocket hitam, dia itu juga kalau kamu perhatiin kemarin, waktu masuk di dalam tikungan dia di dalam banget. Iya, dalam banget. Dia punya handling itu luar biasa. Artinya apa? Aprilia ini apa? Aprilia ini adalah mix antara Ducati sama Yamaha. Dan udaranya dingin loh. Ducati sama Yamaha panas. Dengar dulu, Ducati sama Yamaha dikawinin. Nah, yang lahir Aprilia. Oh. Untung lahirnya Aprilia. Coba Kenapa? Lahirnya MV. Dia punya engine lebih kencang daripada Ducati, tapi dia punya handlingnya sama seperti Yamaha. Betul. Mana ada motor kayak begitu di MotoGP? Ada model 4-cylinder online seperti Suzuki dan Yamaha yang mungkin engine performance speednya kurang dibanding Ducati atau Honda, tapi punya handlingnya seperti Yamaha atau Suzuki yang Ducati dan Honda nggak punya. Nah, kenapa kita harus bangga juga bro? Karena ini kerja keras sekali dari beberapa pihak. Satu yang pertama yang bilang aku terasa aku bapak sendiri project ini. Itu Alex sendiri yang bilang. Oh iya dia dari nol. Karena kan? dari nol, dari dulu, dari waktu CRT.
Udah pakai Dia Aprilia. itu pakai Aprilia, bro. Dan pembalap ini selalu percaya dengan proyek ini. Sempat dia bilang 3 tahun yang lalu, waktu Albesiano juga jadi everything. Albesiano itu jadi insinyur dan jadi team manager. Dan pengalamannya kita tahu bahwa kalau satu figur itu mau jadi semuanya, itu pasti Amburadul. amburadul kan. Sama seperti di Suzuki tahun lalu. Sekarang udah berubah. Ya, udah berubah. Jadinya 3 tahun yang lalu, Alex frustasi. Mau pensiun loh dia. Dia mau selesai, dia telepon istrinya. Karena dia bilang, my best friend itu adalah istri saya. Dia telepon dan bilang, maaf, aku udah gak kuat lagi. Maaf, aku gak mau jadi lagi pembalap MotoGP. Karena hasilnya gak ada. Karena ini hancur Aprilia itu, gak jelas. Terus, tapi apa yang bikin dia ganti pikiran waktu itu? Kedatangan dari satu orang namanya Massimo Rivola. Itu adalah satu manajer punya pengalaman luar biasa di Formula 1. Termasuk Ferrari, dia lama kerja di Ferrari. Waktu Massimo Rivola datang bicara sama Alex, bilang jangan pergi kemana-mana. Karena aku akan berubah semua sistem ini. Karena aku di backup sama grup Piaggio Group sama Mr. Colanino. Karena kita punya rencana untuk membawa Aprilia balik lagi seperti BGP 250. zaman dulu. Kenapa? Karena di 125 juga. Iya, 125, 250 ya. Karena kita punya DNA di dalam badan kita, body Aprilia ini. DNA-nya itu adalah racing. Dan kita tahu caranya bikin motor, jangan salah men. Aprilia itu loh men. Juara dunia berapa kali di kelas 125. Juara dunia berapa kali di kelas 250. Juara dunia di Superbike bro. Dia pernah turunin motor juga di kelas 500. Tahun dan pole position terakhir Aprilia itu 29 Oktober 2000 dengan Jeremy Williams, Inggris, di Phillip Island. Ya, jadi selama hampir 22 tahun, 21 hampir 22 tahun, dia itu bisa dapat pole position lagi kemarin. Selama 22 tahun, dia itu bisa jadi juara race. Selama 22 tahun, dia itu bisa dapat best lap di race. Selama 22 tahun, dia bisa leading championship. Nah, ini yang menarik. Dia bisa leading championship di MotoGP. Jadi Alex itu sama grupnya Piaggio sama tim Aprilia kerja keras sekali dan percaya. Mereka usahakan keras untuk kasih tahu kepada tim-tim yang lain. Motor kita sebetulnya bagus loh. Sorry to say. Tapi tim Gresini sendiri kan dari Aprilia pindah. Iya. Ditawarkan motornya Iya. untuk jadi, pastilah seorang namanya Gresini mau langsung perform. Iya. Pastilah mereka nggak mau ambil risiko dan ambil Ducati yang punya project. Dan untuk sementara ini kalau saya masih bilang Ducati itu masih terbaik, nggak salah juga. Tetapi Aprilia ini kan semuanya buang dia, jadi Cinderella. Jadi kan dengan kemarin performa kayak begitu, dan bukan kemarin, itu semuanya itu udah kelihatan dari sebelumnya bro. Dari di Qatar Dia finish posisi keempat. 4, gara-gara dia startnya rada jelek dan ada beberapa benturan sama pembalap yang lain, dia mundur. Kalau enggak dia pasti podium karena dia punya speednya juga luar biasa. Waktu di Indonesia di Mandalika, dia itu waktu kualifikasi jatuh di lap terakhir, ingat nggak? Tapi dia lagi di sektor 1, sektor 2 leading, red leading, dia udah mau jadi pole position juga. Dan waktu di race gara-gara hujan, terlambat, licin, kondisinya segala macam, dia selesai di posisi 10. Tapi Alex ini dia bilang, oke lah saya 4, di Indonesia nggak bisa dapat lebih dari begini, meskipun saya tahu punya pace juga, di sini dapat 10. Kemarin dia punya kesempatan, dia punya pace dan luar biasa, dia dapat warm up, dia dapat pole position, dia dapat best lap, dia bilang oke lah di sini aku bisa attacking. Dan dia itu jadi juara. Dan nggak gampang, karena untuk jadi juara dia harus fight seorang namanya Martinator, seorang namanya yang tahu sendiri kamu sesusah apa lewatin dia. Karena di lurusnya aja waktu dia mau take over, dia kan harus late break. Tapi breaknya atau front handnya dari Aprilia mungkin gak sebagus Ducati punya. Kalau Terminator bisa stop motornya dan masuk tikungan, kalau Alex harus
lebar dulu. Lebar. Tapi dia bisa nyusul lagi. Dan saya di situ lihat, kalau dia bisa lewat, ini bisa menang jauh. Karena dia punya pace-nya jauh lebih bagus. Ya, dan satu lagi, bro. Kita kenapa harus bangga? Alex itu tuh kan punya salah satu sponsor kita juga. Yes. Kayete, bro. Yep. Helmnya dari Alex itu. Dan dari 3 balapan 2 yang menang pembalap KYT ya. Iya, Kayete. Ya, di Moto3 aja kan fight sampai terakhir. Nanti kita bicara di episode berikutnya. Apa namanya? Si Leopard Team, siapa namanya? Orang Itali. Aduh. Foggia, dia pakai Kayete juga, bro. Ya, jadinya kan Indonesia ada lagi kemarin sebetulnya di Argentina dengan Kayete. Dan Kayete juga itu percaya sekali, bro. Dia ambil keputusan untuk sponsor selain pembalap hebat seperti Enea. Ya, Enea pastinya dia ambil keputusan dari dulu untuk mensupport seorang Alex karena dia tahu Alex itu punya hati, Alex itu punya punya kemauan dan emosional tinggi untuk menjadi juara. Dan kemarin berhasil. Kayete di atas, Aprilia di atas, Alex di atas. Dan dia itu ini guys ya. Ini salah satu contoh di mana kalau kalian mencoba berkali-kali pasti jadi. Alex aja untuk menang pertama kali di Grand Prix dia butuh 200 kali balapan baru dia jadi juara seri. Bayangin nggak? Jadi kita jangan lihat seorang Marquez, seorang Rossi atau Acosta yang balapan langsung juara. Ini Alex mencoba berkali-kali sampai 200 kali akhirnya jadi juara 1. Never stop. Artinya apa? Artinya apa? Never give up, bro. Karena mereka tahu bahwa dengan kerja keras, siapapun di dunia ini yang kerja keras kecuali kamu, karena kamu nggak tahu artinya. Orang yang kerja keras, saya nggak pernah mencoba, makanya saya nggak pernah gagal. Orang yang kerja keras itu ada diam. Kalau orang kerja keras, hasilnya adalah juara. Ya. Sentul aja nggak pernah juara. Rekor Sentul aku yang megang loh. Satu musim finish terakhir. Iya, kamu. Jadi gini, bro. Aprilia itu sama Alex itu kerja keras, sama grup Piaggio Group kerja keras sekali untuk karena mereka tahu bahwa mereka tahu loh caranya bikin motor. Betul. Aprilia itu kecil, bro. Sama kayak Ducati sebetulnya. Ducati itu perusahaan kecil loh sebetulnya. Lawan Honda, gajah besar seperti Honda, Yamaha, Suzuki pula lebih besar daripada mereka, bro. Ya, jadi itu itu adalah satu hasil yang saya terus terang aja. Saya juga itu kalau kamu lihat aku juga jarinya udah nggak ada lagi. Aku sih kotor ya. Karena kemarin itu waktu Aprilia di depan itu kan aku juga tegang banget karena saya maunya Aprilia menang. Sorry, sponsor kita juga dan saya sayang sekali sama Federal Oil Team, Federal Oil Gresini. Yeah. Aku terasa hati saya Federal Oil dan Gresini ya pasti, tapi sorry aku bangga ada sekali. Emosional. Saya rasa seluruh Indonesia mungkin Federal Oil juga kemarin itu yang jangan sampai jatuh. Iya. Jangan sampai, karena kan kamu di depan. Karena ini adalah mimpi, a dream come true. Meskipun bukan Aprilia nggak pernah menang dan nggak tahu caranya, tapi in MotoGP itu beda. Kamu tahu sendiri, bro, seberapa ketat itu di MotoGP persaingannya. Dari nomor 1 sampai nomor 20 kadang-kadang cuma ada 1,3 sekon. Betul. Artinya apa? Kamu harus sempurna. Dan kalau misalnya tahun ini Aprilia bisa perform sampai terakhir, pasti mungkin ada tim yang tahun berikutnya aku mau ini deh, jadi satelit wildcard, karena Aprilia pula tahun lalu mendorong habis-habisan tim Gresini juga untuk jadi tim satelit. Iya betul. Ya, jadi ini adalah adalah sesuatu yang magical bisa dibilang, bro. Dan satu lagi. Kemarin Alex bilang terima kasih sama tim di rumah. Maksudnya karena Aprilia kan bukan cuma ada tim waktu race, tapi ada juga insinyur-insinyur di rumah yang kerja keras sekali untuk bangunin motor. Dia say thanks kepada Colanino family yang punya Piaggio Group.
Terima kasih Massimo Rivola, terima kasih Romano Albesiano, karena sejak Romano, kita balik lagi tadi, sejak Rivola datang dan dia bisa jadi manajer tim, Romano Albesiano bisa lakukan yang kerjaan dia. Dan kerjaan dia adalah insinyur, mengkonsep motornya dan bangunin motornya. Dan jangan lupa ada satu orang lagi yang kita bisa terima kasih di sini, yang kamu selalu ledekin. Oh iya, test ridernya. Ya dong. Karena itu kenapa? test ridernya kerja keras. Kenapa Savadori itu kerja keras sekali. Sekarang Savadori itu, kamu tahu nggak ada di mana hari ini Savadori? Hari ini ada di mana? Ada di Jerez. Dia lagi tes motor. Lagi testing parts baru dari Aprilia. Karena Aprilia meskipun menang kemarin, mereka nggak pernah selesai kerja. Karena sekarang, gini bro, kalau kamu achieve podium, habis podium kamu mau achieve victory. Habis victory kamu mau achieve apa? Kuenya yang besar dong. Mau usahakan untuk jadi juara dunia. Dan jangan salah, jangan membuang Alex dan Aprilia untuk jadi juara dunia tahun ini. Kalau misalnya, aku belum berani bilang, tapi kalau misalnya Alex itu bisa konsisten, artinya apa? Karena kita udah belajar bahwa championship ini sebetulnya sangat menarik. Karena nggak ada satu leader. 3 balapan, 9 pembalap berbeda di podium. Satu leader nggak ada. Dan di history MotoGP itu startnya paling jelek. Artinya sesudah 3 lap yang leading championship dengan cuma 45 poin. Sementara ini orang bilang, wah Marquez sudah out of the championship. Tidak! Dia masih punya 11 poin. Kalau misalnya dia nanti balik, karena dia 90% akan balik di Amerika ini, karena dia udah fit, katanya udah bisa kelihatan dengan baik. Kalau dia bisa balik di Texas, dan kamu tahu sendiri dia raja di sana, dan dia langsung bisa juara di Texas, dia balik lagi in contention for the championship, bro. Apa lagi namanya in contention for the championship? Bersaing untuk menjadi juara dunia. Iya dong, pasti dong. Belum tutup juga jalannya untuk. Sekarang aja kita lihat kemarin Jorge Martin 2 kali jatuh. Pertama kali gara-gara Pecco, kedua karena ada kesalahan di Mandalika. Waktu wet dia race. Dia ke-9 dari kelas. Tapi kemarin kedua, sekarang poinnya 20. Dia balik in contention nggak? Balik ke-9. Balik in contention. Jadi Marc Marquez sendiri ini hati-hati. Jangan pikir bahwa dia out of the game. Ya, Mark harus lebih sabar. Ya, Mark karena terasa oke, seharusnya lebih bijaksana untuk ambil risiko yang jangan tunggulah track-track di mana kamu pasti bisa menang atau di mana kamu bisa podium. Karena dari championship ini dia kemarin juga belajar bahwa karena tidak ada satu leader, yang menang siapa? Yang punya konsistensi, termasuk Alex Rins, termasuk Joan Mir. Semuanya udah balik in contention karena Suzuki kemarin juga luar biasa, bro. Jadi ya, kalau bisa dibilang aku lebih senang kayak begini. Dan kita harus terima kasih kepada Dorna juga karena dia bisa membuat MotoGP ini sangat menarik. Dan jangan salah, kemarin Dorna juga pusing loh, bro. Pesawatnya telat. Kita harus bicara tentang ini. Iya. Itu hari Jumatnya free practice MotoGP, Moto2, Moto3 itu nggak ada. Karena banyak sekali motor atau barang-barang untuk di pit itu nggak datang, parts nggak datang. Kenapa? Karena ada dua pesawat yang berangkat dari Indonesia, dari Mandalika kan. Iya. Tapi salah satu pesawat ini kan punya masalah di Afrika. Waktu di Mombasa. Dia itu rusak. Jadi satu pesawat nyampe, satunya nggak bisa nyampe. Pesawatnya nyampe dikirim kembali ya kepada Mandalika untuk ambil lagi barangnya lainnya. Tapi pesawat itu juga punya technical issue. Masalahnya apa? Pesawat ini Russian plane. Iya. Kamu tahu sendiri. Masalah Rusia sekarang ini kan ada perang. Iya. Dan banyak sekali bisnis Rusia kan di close. Salah satunya kan parts yang mungkin untuk pesawat ini nggak bisa datang. Jadi Dorna sulit sekali untuk mengatasi masalah ini. Tapi saya angkat topi lagi sama Dorna. Waktu dia susah
payah di tahun 2020 waktu ada masalah itu, dengan sulitnya dan kelihatannya bahwa Championship MotoGP tahun 2022 nggak akan terjadi, dengan sulit-sulitnya, dengan fightnya Carmelo yang luar, dia bisa bikin. Kemarin punya masalah di Argentina, kelihatannya udah semuanya bicara tidak akan jadi race, karena kalau misalnya nggak ada free practice sama kualifikasi hari Sabtu nggak bisa balap loh bro. Tapi tetap aja mereka usahakan keras untuk dapat solusi, itu saya angkat topi. Ya, bahwa Dorna bisa membuat championship ini yang luar biasa. Bahwa Dorna bisa membuat championship Superbike yang luar biasa, yang menarik juga. Jadi itu mereka punya skill untuk memanage. Sama seperti Aprilia punya skill untuk memanage dan untuk membawa motor yang jadi Cinderella, jadi juara. Dan yang ditakutin adalah balapan kemarin itu suhunya itu 28 derajat. Di mana Aprilia biasanya hanya bagus di udara panas, dan kemarin di udara dingin dia perform. Dia tuh kemarin saya rasa dia udah dapat seimbangnya, bro. Seimbangnya Aprilia ini tuh adalah kerja keras sekali dari insinyur dan pintar sekali untuk membuat motor yang antaranya Ducati, which is the best bike, dan Yamaha bisa keluar motor yang scary sebetulnya loh bro. Dan aku harus angkat topi juga sama Maverick Viñales. Bagus loh kemarin dia. Bukan cuma bagus, tapi dia ambil keputusan untuk tinggalin satu proyek seperti Yamaha, di mana punya masalah banyak sekali. Dia itu tinggalin, dia di awal season berantem, dia keluar dan ambil keputusan untuk masuk di Aprilia. Orang bilang, ya udah nggak ada pilihan lagi. Tidak juga. Jangan salah. Harus punya keberanian dan kemauan untuk, dan jadi harus rendah hati. Pembalap Maverick, consider salah satu pembalap paling bagus di dunia. Dia rendah hati, dia bilang, oke lah, aku start dari nol. Aku start dari belakang. Itu gara-gara Alex juga. Alex kasih tahu sama dia, percayalah dengan grup ini. Percaya bahwa kita akan bikin motor bagus. Dan waktu awalnya dia susah jadi biasa dengan motor ini karena memang V4 engine dan punya karakteristik yang jauh sekali dari 4-cylinder online. Dan Maverick dari dulu selalu membawa motor 4-cylinder online karena dari Suzuki kepada Yamaha. Dia percaya juga dengan, dan dia sekarang udah mulai, kemarin kelihatan banget loh bro. Dia tuh udah mulai nyaman. Dia udah mulai senang. Selesai P7 tapi terus P5. Kalau dia startnya lebih bagus, dia bisa fight di depan. Karena saya cek pace, dia punya pace dan timingnya sama kayak Alex loh. Kencangnya sama. Wah, scary banget ini. Dan jangan salah, kamu masih pegang taruhan kemarin atau tahun ini nggak ada? Kan Savadori. Ya, masih ada, valid atau enggak? Oh enggak. Kurang ajar dia. Enggak udah tulis. Soalnya dia kan di Portimao dia jadi wild card. Ya, oke. Di Jerez dia jadi wild card. Sudah hangus, oke? Sudah hangus. Bentar lagi lo Portimao lo bro. Ya, sudah hangus. Oke. Dan saya mau tambahin satu lagi. Kalau misalnya kamu bisa dapat, karena semuanya bilang, dan semuanya setuju dan kamu juga, bahwa hasil yang benar dari motor-motor dari pembalap ini, atau value mereka yang akan keluar di Eropa. Jadinya kalau mereka di luar Eropa seperti Qatar, Indonesia, dan sekarang ada Argentina dan Texas, mereka bisa konsistensi bagus dan bisa dapat poin. Nanti kalau di Eropa kan mereka punya data semua yang luar biasa. Jadi kalau Aprilia bisa perform nanti, ini PR besar untuk Alex Espargaro di Austin. Karena tahun lalu dia jatuh 5 kali, ingat gak? 5 atau 6 kali tahun lalu. Dia jatuh mulu gara-gara aspalnya jelek banget dan penuh dengan lubang. Tapi saya dengar bahwa ada satu sektor sudah di aspal tulang. Tapi kita nggak tahu. Ya Mandalika juga di aspal tulang. Tapi lah. Ya begitu. Ya kita nggak tahu juga kita nanti di Texas. Apa yang akan terjadi. Jadi kalau Alex di sana bisa cari konsistensi, selesai 5 besar aja dan dapat poin yang penting. Nanti balik di Eropa kan Aprilia juga punya data luar biasa. Savadori hari ini dan besok lagi testing di Jerez. Kenapa testing di Jerez? Karena nanti MotoGP sesudah Portimao ke Jerez. Jadi bagus. Jadi bagus Aprilia. Setelah ini kita bicara seorang Jorge Martin yang menurut saya fenomenal. Kenapa? Karena
Karena selain ini bro harus tahu bahwa semua tim kemarin fenomenal dari Moto3, Moto2 dan MotoGP. Tim yang seperti Lenovo tim Ducati karena dia terima sama Aprilia barangnya baru tengah malam hari Sabtu pagi lah, jam 4 pagi. Race ini malah Sabtu siang. Iya, dan mereka bangunin tim dalam berapa jam. Dan nggak punya. Dan guys harus tahu bahwa kalau engine sih di MotoGP nggak boleh pegang, ya. Tapi kalau gearnya harus direvisi. Kalau banyak sekali motornya harus dibongkar total semua suspensi segala macam dan frame-nya harus direvisi. Itu kerjanya lama loh bro. Nah mereka harus kerja ekstra keras. Karena punya waktunya cuma sedikit sebelum free practice. Jadi kemarin ada lagi yang hasil yang gila sebetulnya bro. Seorang Jorge Martin itu bisa selesai nomor 2 dengan startnya yang fantastis bisa dibilang. Dan memimpin balapan hampir 2/3. Iya 2/3-nya. Dan oke lah dia nggak bisa tahan Alice karena Alice itu selain punya setup yang luar biasa, selain dia punya pace yang paling kencang, dia punya motivasi yang mungkin susah dilawan. Kalau pembalap seperti itu harus punya kesempatan pertama untuk jadi juara selama juara nggak pernah jadi juara nggak pernah juara pernah pole position tapi nggak pernah jadi juara, punya kesempatan dengan emosi kayak begitu, itu kan susah dilawan. Karena dia pebalap di saat itu dapat kekuatan ekstra. Ya kalau sama fighter, kalau punya semangatnya ya kamu tuh meskipun lebih kuat di atas kertas bisa kalah. Ya kemarin terjadinya begitu. Tapi Martin aku angkat topi bro. Karena dia datang dari 2-0. Iya. 0-0. Tapi dia mengerti dan dia tahu bahwa dia punya kelebihan. Dia adalah anak emas Ducati. Di mana anak ini tim yang lain juga mau. Apalagi tim Honda Repsol. Dia Spanyol. Repsol adalah sponsor Spanyol. Dia tuh punya kualitas untuk, dan dia biasa dengan V4 engine. Yeah. Dia berkualitas dan punya karakteristik yang Honda cari. Dan Alberto Puig suka banget dengan anak ini. Tapi jangan salah, Ducati pula suka banget. Meskipun tahun depan seatnya available di factory team ada cuma satu karena kan Pecco udah tanda tangan antara Miller sama Miller ya Bastianini sama Martin. Bertiga. Tapi kalau Martin perform kayak begitu saya rasa dia bisa. Menurut saya ya apa Ducati nggak akan lepas dia loh bro, nggak mungkin dia lepas dia. Apalagi kalau kita tahu misalnya Enea tetap di Gresini tapi dengan motor full baru. Support pabrikan dengan sponsor yang nanti kita akan umumkan kalau terjadi, dengan berarti budget cukup untuk menggarap Bastianini bisa tetap race di Gresini. Jadi menurut saya nggak salah juga kalau misalnya Bastianini 1 tahun lagi di tim Federal Oil Gresini dengan spek factory dengan duit secukupnya untuk dia, kenapa enggak? Tapi sponsor yang mau datang, kenapa enggak bro? Contohnya dari Martin aja kemarin dia juara kedua. Ya kan bisa menang. Sekarang kita tahu factory itu is just nama doang. No. Ada bedanya antara factory team sama satellite team. Mungkin insinyur itu dari hebat dari Ducati misalnya kalau kita bicara itu sedikit lebih banyak daripada di satellite team. Tapi kalau motor dan segala macam semuanya sama aja. Dan kalau misalnya salah satu pembalap dari satelit lagi perform dan di depan, ya mereka kan dukung juga. Jadi ya aku rasa bahwa Martin ini hati-hati tahun depan karena dia kemarin juga punya kesempatan untuk perform dan dia sangat dewasa membawa motornya. Oke, dia itu selesai di posisi nomor 2 karena dia sendiri dia bilang, aku lihat bahwa waktu meskipun saya jual mahal kulit saya, ya dia jual mahal karena dia bikin Alex susah dan dia bilang aku mendorong Alex supaya dia bisa bikin kesalahan. Tapi Alex terlalu sempurna kemarin. Dan waktu dia lewat saya, aku lihat bahwa aku nggak punya pace untuk ikutin dia. Tapi saya juga tahu bahwa sesudah 2 kali 0, aku harus dapat poin. Aku harus selesai di posisi nomor 2. Itu adalah apa bro? Itu adalah pikiran orang pembalap dewasa.
Yang karena dia tahu juga bahwa championship ini masih sangat panjang. Masih ada 18 kali balapan? Iya. Dan kita bicara Alex Rins kemarin. Alex kedua bagus nih. Bro, bagus juga, pinter. Dia punya pace juga, waktunya bagus. Cuman ketinggalan, kalau pace-nya sama, misalnya karena yang di depan mereka bikin gap langsung. Iya. Karena mereka yang di belakang rada-rada fighting awalnya kan. Jadi gap itu nggak bisa ditutup lagi sama Alex Rins. Karena apa? Alex punya pace-nya sama seperti Martinator dan Alex, tapi udah ketinggalan 1,8 second. Jadi selama 20 lap lebih dia di 1,8 terus. Jadi tidak tertinggal tapi udah awalnya ditinggal udah di situ terus, berarti punya pace-nya Suzuki luar biasa. Kalau Suzuki kita ekspektasi gede banget di Qatar, karena dari free practice sampai kualifikasi mereka punya pace yang paling top dan kencang, dan waktu kita nggak tahu apa terjadi di race, tapi mereka mundur. Di Indonesia juga performanya so-so, meskipun di kondisi basah lumayan juga. Rins kemarin dia perform. Dia bisa naik di posisi, dan biasa kamu tahu loh, Rins yang lama itu biasanya dia itu mau nyusul. Rins yang lama jatuh. Rins yang lama nggak senang dengan posisi 3. Yeah. Tapi kemarin itu adalah testing yang uji yang bagus untuk dia, karena dia lihat terus di depan. Gapnya cuma 1,8. Kalau Alex yang dulu coba tutupin gap itu. Iya. Tapi kalau coba tutupin gap itu apa yang terjadi? Pasti jatuh, karena itu udah limit semua. Sama juga dengan Mir. Mir juga buang waktu awal-awalnya, makanya dia harus overtake beberapa orang untuk nyusul di belakang si Rins, dan dia juga ambil keputusan yang bijaksana karena dia punya pengalaman, dia pernah jadi juara dunia dengan konsistensi, dan dia tahu oke lah, kalau saya coba nyusul Rins di sini bisa jatuh, daripada enggak mendingan Suzuki jadi 3-4. Poin aja terus. Ya itu hasil bagus banget menurut saya. Ini yang saya membaca dari kemarin, dan mungkin saya mau tambahin sesuatu yang jadi hot. Di paddock bicaranya hot banget. Enggak sekarang deh. Ntar aja. Kamu nggak mau tambahin apapun. Masa cuma saya jadi kering. Oke deh. Ini ada satu dah. Sponsor utama kita. Dan juga kebetulan calon sponsornya timnya kan gua juga. Enea. As usual, balapan start berantakan, ke depan berantakan, ke belakang, akhirnya finish ke posisi 10. Gimana nih? Kalau ini ya kita akan bicara tentang dia kan, karena nanti di episode berikut biasanya kita bahas nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya cuma bilang bahwa kemarin dia bilang bahwa motornya dia nggak ketemu setupnya, dia harus ambil risiko terlalu banyak, makanya dia waktu mau overtake hari ini bikin kesalahan, dan menurut saya itu kesalahan dia. Karena saya lihat motornya sih lumayan bagus. Terlalu hot dia. Kalau dia nggak terlalu mau cepat maju di depan, mungkin selesai 5 besar, 6 besar dia bisa kemarin. Ya. Saya rasa. Karena saya lihat awalnya aja startnya bagus dan dia kencang. Cuman gara-gara 2 kali salah ya mundur dan selesai ke 10. Jadi dia harus juga bagus, dia dapat poin tetap. Karena dengan weekend kayak kemarin di mana dia lama untuk cari setupnya, dan kita tahu semua bahwa ini itu perlu waktu. Apalagi nggak ada hari Jumatnya, mungkin itu jadi penalti untuk dia. Tapi ya selesai ke 10 ya poinnya masih bagus, dan dia masih sangat jadi contender untuk championship. Oke? Masih 3 besar. Ya udah, jangan lupa subscribe. Nah itu bro. Tolong dong, tanggung dikit lagi 100.000. Kalau 100.000 subscriber, saya janji akan ada hadiah helm. Aku heran loh bro. Kalau Savadori jadi wildcard podium. Hati-hati loh dengan Aprilia. Dengan Aprilia ini loh, hati-hati. Karena Mister Savadori itu sangat bagus. Masih. Di Portimao. Oh ya, aku mau mungkin share sedikit sama orang loh bro. Apa kerjanya tester? Ya. Tester itu adalah kerjaan yang paling sulit menurut saya. Tahu nggak? Savadori kan biasanya ikutin di Chief. Chief itu adalah Superbike Italian Championship dengan Aprilia. Tapi tahun ini dia nggak turun di Chief karena Aprilia mengutamakan kerjaan dia as a tester karena masih punya konsesi.
Apa Tapi tuh dikit lagi konsesi? habis loh. Konsesi Iya. itu, jadi itu ada 6 poin konsesi. Aku jelasin 6 poin dalam waktu 2 musim. Jadi kalau pembalap naik podium Benar sekali ini. sekali ketiga, poin konsesi potong 1. Finish kedua dipotong 2. Finish pertama dipotong 3. Dia sekarang udah 4 poin. Nah, masalahnya dia sudah 4. Karena sudah sekali tahun lalu posisi 3, sekarang posisi 1. Jadi 4. Jadi dia hanya tinggal ada 2 poin. Ketika konsesi itu habis, ya kan? Untuk tahun depan ya. Untuk Kalau habis di tahun ini dia tetap konsesi ya, jalan tahun ya. ini. Untuk tahun Jadinya depan, untuk tahun depan dia akan disamakan dengan pabrikan yang lain, di mana wildcard hanya terbatas, hanya 3. Engine pun hanya 7. Sekarang 9 dan nggak bisa masang part sembarangan. Nggak bisa bongkar engine. Nggak bisa. Kalau sekarang Nggak bisa. Kalau sekarang bisa. Jadi Aprilia juga harus hati-hati nih. Ya. Harus hati-hati dia. Tapi itu adalah kabar gembira, bro. Artinya apa? Kalau konsesi udah nggak ada, Artinya motor kamu udah bagus. aku udah perform. Ya udah. Aku udah dewasa. Aku bisa jadi juara dunia, itu aja. Ya udah, subscribe. Oke? Bye. Bye.